Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini saya lagi bikin pesanan lauk ya. Ini biasa untuk pesanan lauknya ini pakai porsi tembakan. Dan pesanan ini ada 3 macam. Yang pertama ada semur jengkol, telur balado dan juga ayam suwir. Selain bikin pesanan, saya juga buat makan di rumah ini mau goreng ikan bandeng, sambal dan juga lalapad ya. Jadi ikutin terus ya keseharian hari ini bikin pesanan untuk lauk porsi tembakan. Jadi yang pertama ini saya udah mulai bikin bumbunya. Ini untuk bumbu semur jengkol. Untuk semur jengkol ini nggak pedas sama sekali ya requestnya. Kalau di saya itu ada 3 macam menu jengkol. Untuk semur jengkol itu bisa pilihan pedas atau enggak. Ada jengkol balado, ada jengkol cabai hijau, kemudian ada jengkol teri juga, dan menyusul nanti ada menu jengkol lainnya. Untuk bikin bumbu baladonya, di sini untuk cabai merahnya udah saya terlebih dahulu direbus ya teman-teman. Ada cabai merah, kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Karena ini requestnya nggak pedas sama sekali, baik semur jengkol ataupun telur baladonya. Jadi di sini nggak saya tambahin cabai rawitnya. Yang mesen ini sebenarnya udah pelanggan lama di dapur Yusri ya teman-teman. Jadi dia itu dari luar kota. Dia pengen ngirim masakan buat neneknya yang ada di Cirebon. Dan biasanya untuk pemesannya itu di 2 hari sebelumnya pelanggan saya itu udah menghubungi saya untuk request pesan lauknya apa aja, dan nanti kalau misalnya masakannya udah jadi ini tinggal dikirim aja pakai Gojek. Nah ini saya mau lanjut lagi. Sekarang saya mulai ngerebus ayamnya. Ini nanti ayamnya mau saya rebus terlebih dahulu untuk ayam suwirnya. Dan untuk labunya ini untuk lalapannya ini untuk makan siang sendiri. Jadi untuk makan siang saya mau goreng ikan bandeng, terus bikin sambal dan juga lalap. Lalapnya ini cuman pakai labu siam yang kecil ya, labu lalap sama daun selada aja. Nah ini lalapnya mau saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di video kali ini mungkin agak acak-acakan ya videonya, bikin ini bikin itu, karena memang kalau bikin konten atau bikin video pada saat ada pesanan itu sebenarnya agak ribet kalau misalnya harus geser sana sini gitu ya tripodnya. Tapi ya nggak apa-apa, demi kalian saya mau bikin konten ini dan biar ada semangatnya juga. Kalau misalkan setiap kali saya lihat video ini, setiap kali dapat pesanan, lihat nonton dan video kayak gini tuh jadi semangat lagi gitu teman-teman. Dan ini saya mau bikin bumbu untuk ayam suwirnya. Untuk bumbu ayam suwirnya ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, ada kemiri juga. Saya tambahkan sedikit ketumbar dan juga kunyit bubuk. Biar lebih cepat aja, sini di blender ya teman-teman. Ini praktis banget karena nggak harus ngulek ya. Ya udah nggak apa-apa, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk bumbunya. Dan ini ayamnya, untuk airnya udah mulai mendidih. Sekarang saya mau masukin dulu ayamnya. Untuk ayam ini saya pakai setengah kilo yang dada filet. Ini saya potong jadi 4 bagian. Kita tunggu ya, kita rebus dulu ayamnya. Dan ini untuk sebagian bumbunya udah siap ya teman-teman. Ada bumbu merah, bumbu putih dan juga bumbu kuning. Dan ini ikan bandengnya saya beli setengah kilo, dapatnya 4 ekor. Ini udah saya bumbuin juga ya teman-teman, tinggal nanti digoreng aja. Dan lanjut lagi, ini ada telur yang udah saya rebus tadi, nggak direkam ya teman-teman. Ini udah saya rebus. Ini ada 6 butir telur. Untuk rebus telurnya ini tadi saya pakai minyak biar nanti pas dikupas juga lebih gampang dan hasilnya jadi mulus. Di video saya yang dulu itu saya juga pernah share juga ya tips buat rebus telur biar hasilnya itu mulus, nggak ada bekas coetannya juga ya teman-teman. Itu nanti dikasih sedikit minyak, ditambah sedikit garam aja, dan ini hasilnya beneran mulus dan bagus ya teman-teman. Ini untuk telur baladonya. Nanti kalau udah selesai semua telurnya ini nanti digoreng biar nanti hasilnya itu kulitnya ada bertekstur kayak gitu. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini sebagian bumbu dan bahannya udah selesai. Dan ini untuk sambalnya. Sambalnya ini untuk makan siang ya teman-teman. Kita sisihkan lagi. Untuk labunya juga udah mateng.
Nah, untuk labunya ini labu siam untuk makan siang buat lalapannya yang praktis aja gitu teman-teman. Kalau misalnya lagi banyak pesanan kayak gini, ya menunya nggak usah yang ribet juga gitu, yang simple aja. Dan untuk jengkolnya udah saya rebus juga. Ini sebelumnya juga saya pernah share juga ya teman-teman, cara bikin supaya jengkolnya itu empuk dan mengurangi bau pada jengkol. Di video lama saya juga sebenarnya sudah pernah ya teman-teman. Nah, ini udah digeprek sedikit, kita sisihkan dan kita cek lagi ya. Ini ayamnya udah selesai direbus. Karena ini masih panas, nanti kita anginkan terlebih dahulu untuk ayamnya. Nanti kalau misalkan udah dingin, baru deh nanti disuir-suir untuk ayamnya. Nah, ini kita masak menu yang pertama terlebih dahulu. Menu yang pertama ini saya mau bikin semur jengkol. Bumbu yang tadi udah di blender kita tumis sampai matang dan juga wangi. Ini sebenarnya simple banget bikin semur jengkol itu, cuman tahapannya itu memang agak lama ya, biar si jengkolnya itu empuk, hasilnya pulen, legit, dan pastinya pelanggan suka dengan rasanya. Kalau udah dikasih air untuk bumbunya, ini kasih garam, kaldu, dan juga gula. Untuk pemakaian gula dan juga kecapnya ini bisa disesuaikan teman-teman ya. Kalau misalnya nggak mau terlalu manis, dikurangin aja untuk gulanya. Nah, untuk kecapnya juga bisa kalian sesuaikan sendiri, karena untuk rasa itu tergantung selera ya. Ada yang suka rasanya yang asin, ada yang suka yang rasanya manis. Jadi kalau misalnya untuk masakan dari dapur Yusri ini lebih cenderung ke rasanya itu manis. Lanjut lagi ya teman-teman, biar kompornya nggak nganggur, kita langsung buat goreng telurnya dulu, baru nanti bikin sambal dan juga goreng ikannya. Goreng telurnya sampai kulitnya bertekstur kayak gini aja ya teman-teman. Kita sisihkan, lanjut lagi saya mau goreng ikan bandengnya. Untuk ikan bandengnya ini saya beli cuma setengah kilo, dapatnya 4 ekor, dan harganya ini 15.000 setengah kilo. Sambil dicek juga ya teman-teman, ini saya lupa buat ngasih santan. Nah, di sini untuk memakai santannya saya pakai santan instan aja. Kalau teman-teman nggak pakai santan juga nggak masalah ya. Nah, ini tinggal kita aduk, kita tunggu sampai airnya ini benar-benar berkurang. Nah, yang di sebelah kita sambil cek juga kalau ikannya udah mateng, lanjut lagi buat goreng ikan selanjutnya. Nah, ini kompornya dua-duanya ini tetap nyala, biar kerjaannya juga cepat selesai ya teman-teman. Karena ini kan mulai dari jam 7:30 setelah pulang dari pasar, sarapan, baru deh mulai bikin persiapan, bikin bumbu dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pengirimannya ini, kalau misalnya selesainya itu paling telatnya itu jam 11, karena ini pesannya juga di hari Jumat, nanti dikirimnya pakai ojek ya. Kalau misalnya untuk pesannya itu lebih dari 3 macam ya, mungkin paling telat itu jam 12 siang ya teman-teman. Ini semua dikerjain sendiri, harus sabar gitu ya. Kalau misalnya mau cepat-cepat ya nggak bisa, karena mengerjain yang lain juga gitu teman-teman. Dan ini untuk sambelnya saya pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah, dan dikasih 1 buah tomat biar nggak terlalu pedas banget ya. Walaupun namanya sambal pasti itu kan pedas, tapi biar nggak terlalu pedas banget saya tambahin tomat ya teman-teman. Sambal ini saya kasih garam, kaldu, dan sedikit gula pasir. Kalau biasanya teman-teman goreng sambal itu pakai terasi apa enggak sih? Kalau di sini saya nggak pakai terasi ya, jadi saya bikin ini sambal bawang yang tanpa terasi. Dan udah deh, kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk sambalnya, biar lanjut ke video yang selanjutnya. Ini saya skip dulu ya teman-teman. Nah, ini jengkolnya airnya udah mulai berkurang, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini kita buang dulu serai dan juga daun salamnya, biar nanti pas di wadahin itu nggak banyak rempahnya kayak gini atau aromatiknya. Kita sisihkan terlebih dahulu, maksudnya ya serai daun salamnya ya teman-teman. Nah, kalau udah berkurang airnya, ini jengkolnya juga udah meresap banget ya bumbunya. Nah, untuk wadahnya ini saya pakai wadah tin wall yang ukuran 750 ml.
Kalau misalnya ada yang request yang pedas, ini biasanya pakainya yang cabai merah ya teman-teman. Ini nggak pedas sama sekali, bisa untuk segala macam usia gitu ya, bisa dinikmati untuk semua orang karena ini rasanya nggak pedas, rasanya itu manis gurih, dan pastinya jengkol ini pulen banget, enak, dan pastinya ini tuh jadi favorit di setiap pelanggan di dapur Yusri. Selanjutnya kita bikin telur baladonya ya teman-teman. Bumbunya yang tadi udah saya blender ya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah yang sudah direbus. Kita tumis bumbunya sampai matang dan juga wangi. Oh ya, kalau misalnya ada yang agak beda gitu ya bikin semur jengkol dengan masakan teman-teman atau yang lainnya, karena kalau misalnya bikin masakan itu setiap orang pastinya ada perbedaan walaupun cuma sedikit gitu ya. Resep mungkin boleh sama, tapi kalau misalnya beda orang, beda yang masak itu pasti ada sedikit perbedaannya gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, ini resep dari dapur Yusri ya, untuk cateringan saya sendiri. Jadi teman-teman kalau pengen ngikutin juga boleh, silakan. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai dengan resepnya, tinggal teman-teman tambahkan sendiri aja apa yang kurang dari resep ini, kayak gitu. Kalau udah dikasih air, udah dikasih bumbu, dikasih kecap, rasanya udah oke, dan airnya juga udah mulai berkurang, ini juga udah siap untuk disajikan. Maksudnya udah siap untuk di wadah tin wall kayak gini. Ini sama ya ukurannya, tin wallnya itu yang 750 ml. Nah ini teman-teman, telur baladonya udah jadi ya. Sekarang kita bikin menu yang terakhir, menu ayam suwir. Ini ayamnya yang tadi udah saya rebus, mau saya suwir terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya di video sampai selesai bikin suiran ayam ini bakal makan waktu yang lama. Jadi saya skip aja ya teman-teman. Ini saya langsung tumis aja bumbu untuk ayam suwirnya. Kita tumis sampai matang dan juga wangi biar nggak langu juga ya. Karena di sini juga ada tambahan kencurnya teman-teman, ada kencur, jahe, bawang merah, bawang putih, dan rempah lainnya. Kemudian ini saya tambahkan sedikit air. Kemudian untuk bumbunya ada garam, kaldu, dan juga gula pasir. Ada gula merah juga. Ditambahkan kecap manis. Terus tinggal kita masukin aja ayamnya. Ini kalau kalian pakai ayam fillet, ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Setengah kilo itu jadinya satu tepak full. Dan jangan lupa untuk ditambah santan instan. Untuk kecapnya ini menyesuaikan aja. Warnanya ini kalau misalnya dirasa kurang coklat, bisa ditambahkan lagi warna kecapnya. Tinggal kita aduk, tunggu sampai airnya berkurang, bumbunya juga meresap. Dan jangan lupa untuk dicek, dikoreksi rasanya. Nah ini teman-teman udah jadi semua ya 3 menu hari ini. Menu pesanan 3 macam lauknya, dan juga masak untuk makan siang juga udah jadi. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share. Aktifkan juga loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.